warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Angelin Jessica Sinyapuri dari kelas 8I nomor absen 4. Dan saya Nasya Bina Putri nomor absen 27 dari kelas 8I. Dan saya Nipali Ketutradani dari kelas 8I nomor absen 8. Kali ini kami akan memberikan materi mengenai sistem peredaran pada manusia. Sebelum kita masuk ke sistem peredaran darah, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah atau yang biasa disebut dengan sistem kardiovaskular terdiri dari atas organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, fungsi sistem peredaran darah ialah yang utama, mengalirkan gas yaitu oksigen dan karbon dioksida, mengalirkan nutrisi dari saluran pencernaan menuju sel-sel pada tubuh. Kemudian, mengambil sisa metabolisme pada sistem ekskresi. Sistem peredaran darah meliputi darah, jantung, dan pembuluh darah. Oke, saya di sini akan menjelaskan darah. Apa sih itu darah? Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup kecuali tumbuhan. Tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh. Fungsi darah ini untuk memasukkan oksigen ke sel dan jaringan, menyediakan nutrisi penting untuk sel seperti asam amino, asam lemak, dan glukosa, dan menghilangkan produk limbah seperti karbon dioksida, urea, dan asam laktat. Yang terakhir, melindungi tubuh dari penyakit, infeksi, dan benda asing melalui sel darah putih. Darah dipompa ke seluruh tubuh melalui jantung. Jadi, jantung merupakan organ penting atau organ utama yang berperan mengalirkan seluruh darah. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan jantung? Jantung adalah organ dalam tubuh yang kerjanya non-stop dari awal hingga akhir kehidupan. Jantung terus berdetak hingga sepanjang hidup kita. Nah, organ ini terletak di rongga dada, tepatnya di belakang sisi kiri tulang dada. Jantung memiliki 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik, yaitu ventricle dan 2 serambi atau atrium. Dalam serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih, sementara darah kotak terdapat pada bilik dan serambi. Dalam sistem peredaran darah yang menakjubkan ini, terdapat 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Masing-masing memiliki peran penting dalam mendistribusikan darah ke seluruh tubuh, sehingga tubuh bisa berfungsi dengan lebih baik. Ada 3 jenis utama dan fungsi pembuluh darah, yaitu arteri yang membawa darah dari jantung, kapiler yang memungkinkan pertukaran air dan bahan kimia antara darah dan jaringan. Yang terakhir, pembuluh darah vena yang membawa darah dari jaringan kembali ke jantung. Bagian-bagian penyusun darah. Di sini saya akan menjelaskan plasma darah. Apa sih itu plasma darah? Plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Plasma darah terdiri dari 92% air yang berfungsi untuk membantu mengisi pembuluh darah yang membuat darah dan nutrisi lainnya terus mengalir melalui jantung. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersusun atas protein dan beberapa zat. Zat-zat tersebut antara lain zat yang berlarut dalam plasma darah seperti sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Lalu kita akan masuk pada sel-sel darah. Secara keseluruhan, komponen darah manusia terdiri atas sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah juga dikenal sebagai eritrosit. Di dalam sel darah merah tersimpan hemoglobin yang merupakan pigmen pernapasan yang mengikat molekul oksigen atau karbon dioksida. Hemoglobin pada sel darah merah membantu dalam pengangkutan oksigen ke berbagai jaringan dan organ tubuh manusia. Yang kedua, ada sel darah putih atau leukosit. Leukosit atau sel darah putih ini merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. Sel darah putih diproduksi dari sel panca hematopoietik pada sumsum tulang. Yang ketiga, ada keping darah atau trombosit. Keping darah atau biasa disebut trombosit. Trombosit adalah sel darah khusus yang berfungsi mengontrol pembekuan darah untuk menyembuhkan luka dan menghentikan pendarahan. Beberapa orang memiliki jumlah trombosit yang rendah, sehingga mereka berisiko mengalami pendarahan yang tidak terkontrol. Intinya, bagian-bagian membentuk jaringan darah ada plasma darah dan sel-sel darah. Selesai sudah pembahasan materi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.